Makalah sekawan doso songo halaman 3 doso sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa anumihi bitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. In lam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasbihi ila akhir. In dawo in lam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasbihi ila. In lam tusin lamun ora bagusake sapa sira. Ora bagusake donnaka ing penyono sira. Bihi kelawan Allah li ajli husni wasbihi krana arai baguse sifati Allah. Ai li ajli ma tegese krana arai perkara silae huwa kang utai Allah iku alaihi ing atase mah. Nyatane ma minan nauti biro-biro sifat asaniyati kang edi. Wa sifatilan biro-biro sifat al-aliyati kang luhur. Fa inna man mongko sak temene wong Sulaiman kana kang ana sapa man ana iku mutasifan persifatan biasna sifati kelawan edi-edine piro-piro sifat iku layas duru ora metu minhu sangking man apa illal jamilu kejaba kebagusan, kejaba keindahan. Siyama lebih-lebih liman maring wong Sulaiman dona kang nyono sapa man bi kelawan Allah al jamila ing keindahan, ing kebagusan. Fahasin mongko bagusana sapa sira. Dona ka ing penyono sira bi kelawan Allah diwujudi muamalatihi karena wujud muamalai Allah maka ing dalam sertane sira nyatane min isbaghin ni'ami nyampurnake pira-pira kenikmatan wa syumulil fadli lan sumrambahe kanugrahan wal karami lan kalomanan. Fahal awadaka mongko ana ta ngulinaake sinten Allah ka ing sira illa hasanan kejaba ing kebagusan wahal asdalan ana ta maringi sinten Allah ilaika maring sira illa minanan kejaba pira-pira pemberian ai nyaman tegese pira-pira kenikmatan wa syara lan paringi sara sinten bae musaneh bidzalika kelawan mengkono husnudzon ila anan nasi maring saat temene menungso fi husnudzonni ing dalam husnudzon iku ala kismaini ing atase rong bagian. Rupane khosatin wong kang khusus wa amatin lan wong kang umum, wong kang awam. Fal khosatu mongko utawi wong kang khusus, golongan khusus. Iku hasanu padha bagusi sapa khosoh bagusi andona ing prasangka bihi kelawan Allah lima karena perkara silaima huwa kang utai Allah iku alaihi ketep ing atase ma. Nyatane ma minan nuuti pira-pira sifat asaniyati kang luhur. Endi wis. Asaniyati kang edi wa sifatilan biro-biro sifat al-aliyati kang luhur wal amatu lan utawi golongan amah golongan awam iku hasanu padha bagusi sapa amah andona ing prasangka bi kelawan Allah lima krana perkara silaima hum kang utawi amah iku fihi tetep ing dalem mah. Nyatane min subuhin ni'ami sempurnane kenikmatan pira-pira kenikmatan sempurnane pira-pira kenikmatan wa syumulil fadli lan sumrambahe anugrah wal karami lan kalomanan wa tafawutu lan utai perbedaan bainal maqamaini ing dalem antarane rong makom
iku dhahirun jelas. Faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene Mbah Musannaf iku kala ngendika sinten Mbah Musannaf ing pangendikan yang bahilaka ayyuhal murid antuh sinadonnaka bihi mutlaqan fi isolil manafi' ila akhir. Yang bagi prayuga laka kedue sira ayyuhal muridu he murid apa antuh sinayen to bagusi sapa sira donnaka ing prasangka sira ing penyono sira bihi kelawan Allah mutlaqan hale mutlak fi isolil manafi ing dalem neka pira-pira manfaat wa daf'il madari lan nolak pira-pira kemelaratan wa adamil iltifati lan ora ana noleh li ghairihi maring saliyane Allah. Lan takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira ala husnidzon ing atase bagusake prasangka penyono alladzi husnudzon sila alladzi huwa kang utawi alladzi iku maqamul khassati maqami wong kang khusus fatalabbas mongko ngengguwa sapa sira bimaqamil amati kelawan maqami wong kang umum wa hasin wa husnudzonni wa husnudzonni lan utawi husnudzon bi kelawan Allah liwaswihi krana sifati Allah iku yuntiju nyukulake apa husnudzon laka maring sira nyukulake mahabbatahu ing demen marang Allah wasihatal iktimati lan bener iktimat wa tawakkali lan tawakal alai ing atase Allah wa husnudzon lan utawi husnudzon bi kelawan Allah diwujudi muamalatihi karena wujude muamalahe Allah wujude perbuatane Allah maka ing dalam sertane sira iku yuntiju nyukulake apa husnudzon laka maring sira nyukulake syukra nikmatihi syukure nikmat Allah nyukuri nikmati Allah wa tasyawufa lan bronto liwuruti fadlihi maring temurune kanugrahane Allah wa rahmati lan rahmati Allah ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun Artosipun in lam tusindonaka bihi bi ajli husni wasfihi ay li ajli ma huwa alaihi minan nu'uti saniyah wa sifatil aliyah. Jikalau kamu tidak mampu untuk berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat baiknya Allah, yakni jikalau kamu tidak mampu berhusnudzon kepada Allah dengan sesuatu yang ada pada pribadi Allah, yang ada pada zat Allah berupa sifat-sifat yang indah dan sifat-sifat yang luhur, fa inna man kana muttasifan bi asna sifati la yasduru minhu illal jamil siyama liman dhanna bihil jamil. Karena sesungguhnya seseorang yang mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang indah dengan seindah-indahnya sifat, karena sesungguhnya seseorang yang mempunyai sifat dengan seindah-indahnya sifat itu tidaklah akan keluar darinya kecuali keindahan. Lebih-lebih kepada seseorang yang berprasangka baik kepadanya, lebih-lebih kepada seseorang yang berprasangka indah kepadanya. Terus pepatah Arab wa kullu ina'in alladzi fihi yandahu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Lah tang lebete niku napa namine? Kopi atau sing biasa lah. Lah sing tang lebete niku kopi mau medale kopi, lah tang lebete niku susu mongko medale susu. Latang lebete pribadi seorang niku penuh dengan cinta, kasih sayang, rahmat. Mongko sing tercermin, sing keluar saking lesan, saking perbuatannya, mongko kasih sayang, cinta, belas kasih dan lain sebagainya. Ingkang indah-indah. Latang lebete pribadi seorang niku amarah, dengki, hasud, dendam dan lain sebagainya. Mongko sing keluar tentang pribadi ini, saking pribadi ini yang niku melalui perbuatan, melalui ucapan, gitu, hasud, dengki, dan lain-lain. Kados ingkang nate terjadi, nate salah setengah modal enten kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nanti salah setunggal medal Nabi sallallahu alaihi wasallam niku medal kali santrine kaum Hawariyin. Niku beliau medal Nabi Isa. Mantune kepanggih kali salah setunggalipun tiang niki mencaci maki Nabi Isa. Dicaci maki ya Nabi Isa pun dicaci maki habis-habisan kali tiang niki. Tak sampun dicaci maki Nabi Isa jawab, "Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Mireng jawaban Nabi Isa niki, santri-santri nih kaum Hawariyin niki mboten trimo. Amma tasma'u matakul. Apakah jenengan napa jenengan niku mboten mireng? Cacian makiane tiang niki, tiang kala wau. Tiang-tiang kala wau niku mencaci maki jenengan. Napa jenengan mboten mireng? Napa sing diucapaken tiang niku kok malah jenengan ndongaaken tiang sing caci maki jenengan? Dijawab kali Nabi Isa, anfaqu ma indah wa anfaqtu ma indi. Halo, aku iki mek wong mau iku dia menginfakkan apa yang dia miliki dan aku menginfakkan apa yang aku miliki. DE iku mau sing diduweni yo cacian, makian, kebencian, dendam, emosi. Yo iku sing dikekno nang aku. Lan diriku iku sing tak miliki yo kasih sayang, cinta, rahmat dan lain sebagainya. Mongko sing tak kekno nang wong iku yo doa. Niku nunjukkan bahwasane kita itu hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Lagi kita pengen menebar kasih sayang, cinta dan sebagainya, nggih kedah terlebih dahulu menanamkan dalam manah kita kasih sayang. Gitu termasuk ugi masalah jagi lesan, yang kita nih pengen terhindar saking hibah dan sebagainya, perkawis urusan lesan, hibah atau ngoten niku. Lah kita pengen terhindar saking ngoten niku, mongko nggih diisilah otak kita kalian perkawis yang positif. Kurangi aib-aib tetangga di otak kita. Lah sing isine otak kita niku ilmu, pengetahuan sing positif nggih sing medal niku saking lesan kita. Tapi lah sing teng otak kita niku aib-aib tetangga nggih sing medal nggih niku sing saking lesan kita. Patut dicontoh rencana-rencana panjenengan sing gemar membaca nggih. Terus Ustaz Izul ngoten niku. Wonten kan senang membaca niku. Nggih, kados Ustaz Nasrul dan lain sebagainya lah kalau jenengan janten lah. Kados Gus Hasim niku, membaca niku. Suhu. Lah niku patut dicontoh niku. Jenengan lah ngobrol kali Gus Hasim kan kata niku, napa referensi nih. Dicerosi sembarang kali kan. Lan cerosi itu faedah. Terus seseorang hanya bisa memberikan apa yang dia miliki. Wa kullu ina'in billadzi fihi yahdahu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Bila jangan fahasin dzannaka bihi liwujudi muamalatihi. Maka perbagusilah prasangkamu kepada Allah dengan wujud muamalah Allah kepadamu. Maka yaitu min isbahi ni'ami wa syumulil fadli wal karami. Yaitu seperti halnya sempurnanya nikmat yang telah Allah berikan dan sumrambah meratanya anugerah dan kedermawanan Allah kepadamu. Fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana aini aman. Bukankah Allah itu senantiasa membiasakanmu untuk memberi pemberian, memberi kebaikan, dan bukankah Allah itu senantiasa memberimu pemberian, yaitu nikmat-nikmat. Wa asyara bidzalik illa anna an-nasa fi husni dzanni ala qismaini. Beliau Mbah Musonef niku mengisyaratkan sesungguhnya manusia di dalam husnudzon itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan khosoh wa ammah. Golongan khos dan golongan am. Golonganipun tiang-tiang khusus, tiang-tiang arif, kali tiang-tiang ingkang awam, ingkang tasih dereng usul. Fal khossatu hasanudzon bihi lima huwa alaihi minan nuhutis saniyah wa sifatil aliyah. Tiang-tiang sing khusus niku berhusnudzon kepada Allah Ta'ala dengan apa yang ada pada pribadi Allah berupa sifat-sifat yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Wal amatu hasanudzonni bihi lima hum fihi min subuhi ni'ami wa sumulil fadli wal karami. Dan golongan orang awam mereka berhusnudzon kepada Allah Ta'ala dengan apa yang mereka rasakan berupa sempurnanya nikmat dan meratanya anugerah dan kedermawanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perbedaan antara husnudzon yang awam kali husnudzon yang
khusus. Husnudzon tiyang khusus niku dengan sifat melihat sifat Allah karena sampun usul, sedangkan tiang umum niku dengan perbuatan-perbuatan Allah, ningali nikmat-nikmatipun ingkang sampun Allah paringaken. Wa tafawudu bainal maqamaini dhahirun, dan perbedaan antara dua maqam ini itu sangatlah jelas. Husnudzone tiang khos kali husnudzone tiang awam niku benten, kualitasnya benten. Dijelaskan wonten kitab Fiqhul Himam, husnudzon yang khusus karena beliau niki benar-benar mengenal sifatipun Allah sampun usul sehingga dia melihat menyaksikan sifat-sifat Allah, maka dia berhusnudzon dengan sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat niku tidak pernah berubah. Sehingga husnudzon beliau tentang Allah niku tidak pernah terputus. Saged spontanitas ketika tertimpa sesuatu niku saged spontanitas husnudzon. Seumpami beliau niki tertimpa suatu musibah, mongko di saat itu juga beliau niki langsung saged mensyukuri musibah kala niku. Karena beliau seketika itu juga sampun saged husnudzon. Karena paham betul bahwa Allah niku Maha Kasih, Maha Penyayang dan sebagainya. Sehingga langsung saged husnudzon bahwa di balik ini semua itu pasti ada baiknya. Tapi yang tiang niku dereng usul, tiang umum ingkang tasik dereng mengenal sifat Allah, untuk husnudzon niku perlu tafakur rumiyin, perlu ngimut-ngimut perbuatan Allah ingkang berupa ingkang senantiasa maring kita nikmat, maring kita kebaikan dan sebagainya. Nah, seumpami mereka niku tertimpa suatu musibah, mongko cara husnudzon tiyang niku nggih punika ngimut-ngimut perbuatanipun Allah ingkang senantiasa maring kita kenikmatan. Monggo dengan ngimut-ngimut niku semua, niku akan lahirlah keyakinan bahwa di balik ini itu pasti ada kebaikan. Contoh yang diperhatikan niki misal enten seorang pegawai ingkang nggak ada sifat disiplin. Enten seorang pegawai yang nggak ada sifat disiplin ingkang pundi sak bendintene pegawai niki selalu melebet kerja, masuk kerja tepat waktu. Masuk kerja tepat waktu selama bertahun-tahun boten nate bolos pokok tepat waktu. Nah, salah setunggalipun medal, pokok dia ini memiliki karakter tidak mau bolos, selalu datang tepat waktu, selalu hadir. Salah setunggalipun medal, pegawai niku boten masuk kerja. Nah, bagi seseorang, bagi rencange yang sudah mengenal lama, yang sudah mengenal sifat si pegawai ini, bahwa si pegawai ini punya sifat kedisiplinan yang sangat tinggi, punya dedikasi yang sangat tinggi. Ketika dia mengetahui bahwa temannya ini tidak masuk kerja, langsung sakit husnudzon, iki pasti dek iki mungkin sakit, dek iki mungkin enek kendala, dek mungkin iki ada suatu kepentingan, dek mungkin bepergian dan sebagainya, mungkin uzlah dan sebagainya. Sakit husnudzon seketika itu juga karena dia punya keyakinan, sudah mengetahui, sudah mengenal sifat si pegawai ini bahwa dia disiplin banget, gak mungkin dia ini bolos tanpa sebab. Sedangkan niku tiang sing sudah mengenal sifatnya. Sedangkan tiang sing dereng mengenal sifat, sing dereng rencang orang baru yang baru kenal dengan dia, untuk husnudzon terhadap si pegawai ini ketika dia tidak hadir, niku untuk husnudzon dia harus melihat daftar absennya dulu. Iki track record DE selama iki apa? DE selama bekerja bertahun-tahun iki sering bolos apa ndak? Apa selalu tepat waktu dhisik? Apa selalu tepat waktu terus? Ketika ditingali, saya sampun ningali buka absen bahwa ternyata dia ini selama bertahun-tahun dia selalu datang tepat waktu, selalu disiplin, maka muncullah husnudzon. Bahwa lah ndelok absene sih, ndelok perbuatan DE selama iki, gak mungkin DE bolos, mungkin gara-gara enek suatu kepentingan. Mungkin DE sakit, atau mungkin DE bepergian atau kepentingan yang lain. Sehingga golongan kedua yang belum mengenal sifat ini untuk mengetahui, untuk berhusnudzon kepada si pegawai tersebut harus terlebih dahulu ningali perbuatan-perbuatan sing sebelumnya. Kados mengatakan ugi tiang khusus kali tiang awam dalam berhusnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiang khusus husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala saged spontanitas ketika itu juga husnudzon. Tapi bagi tiang umum sing dereng niku udah mentafakuri nikmat-nikmatipun Allah sing sampun diparingaken dhateng kita. Teng kitab Fiqhul Himam niku dijelaskan wa qad yudha'ifu hadzal bidik
bidik fin nadori wa tafakuri. Husnudon ini itu akan menjadi kuat tatkala intensitas tafakur dan perenungan itu ditambah. Wa yaqwa bi quwwatihima, dan kekuatan husnudon kepada Allah Ta'ala itu sesuai dengan kadar berbanding lurus dengan kadar kekuatan intensitas merenungi nikmat-nikmatipun Allah. Semakin sering merenungi nikmat-nikmatipun Allah, maka semakin muncul keyakinan, muncul husnudon bahwa setiap perbuatan Allah pasti ada baiknya. Ngotenlah. Lajengaken faka'anahu qala yang bagi laka ayuhal murid antusina donaka bihi mutlaqan fi solil manafi wa daf'il madari wa azamil iltifat li khairihi. Seolah-olah beliau musonef berkata, sepatutnya bagimu wahai murid untuk berhusnudon kepada Allah secara mutlak di dalam datangnya manfaat, menolak suatu kemelaratan, suatu musibah, suatu bahaya, dan tidak adanya penolehanmu kepada yang lain. Fa'in lam takdir ala husni dhonni alladhi huwa maqamul khasah fatalabbas bi maqamil amma. Maka jikalau kamu tidak mampu untuk berhusnudon kepada Allah Ta'ala dengan caranya orang-orang khusus, maka pakailah husnudonnya orang-orang umum dengan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang senantiasa memberikan kebaikan. Wa husnudhonni bihi liwasbihi yuntiju laka mahabbatahu wasihhatal i'timad wa tawakkuli alaihi. Dan husnudhon kepada Allah atas dasar melihat sifat-sifat Allah itu akan membuahkan kecintaan kepada Allah dan benarnya bersandar dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa husnudhonni bihi liwujudi muamalatihi maka yuntiju laka syukra nikmatihi wa tasawwufa liwurudi fadlihi wa rahmatihi. Sedangkan husnudon kepada Allah Ta'ala yang didasari dengan melihat perbuatan Allah kepadamu itu akan membuahkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan berhasrat untuk mendapatkan datangnya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya pokok teman ini kita diutus untuk husnudon datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diutus untuk husnudon datang Allah Ta'ala. Terus ini hadis qudsi ana inda duni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Kisah tentang kisah tentang husnudon ini kata sangat ya. Teng kitab Iqdul Himam niku enten salah setunggalipun kisah. Kisahipun tiang arif kanten beliau tiang arif niku ketika terjadi sesuatu beliau niki langsung sakit husnudon datang Allah Ta'ala. Enten salah setunggalipun tiang arif ketika salah satu niki beliau yang arif niki teng griyane beliau ini tinggal teng padang pasir ngoten. Teng griyane niku beliau enggak ada himar, enggak ada keledai, ngoten niku enggak ada anjing, mungkin anjing penjaga ngoten niku. Anjing penjaga ngoten niku enggak ada pitik. Enggak ada tiga kewan niki. Enggak ada himar, enggak ada keledai, enggak ada anjing, ngoten niku enggak ada pitik. Nah, salah tunggal modal niku himar mantu niku anjinge mantu niku pitike niku pejah akhirnya keluargane fa'ata ilahi aluhu faqulu lahu, maka datanglah keluarganya kepada orang tersebut untuk mengabarkan berita itu. Matal himaruna, telah mati himar kita, himare dewi mati. Dijawab kali tiang arif niki, khair baik, itu pasti ada kebaikannya. Waktunya dikabari malih. Sumangkolu, kemudian keluarganya itu sanjang malih, matal kal. Anjingnya dia mati, sanjang malih. Khair to ini. Waktu niku sanjang malih. Mata di PTWD mati. Khair. Akhirnya ngamuk nih keluarganya ngamuk. Iki khawar. Niki boten anu nggih senai anu. Gini kalau. Napa akhirnya niki keluarga niki ngamuk. Enek berita duka kok ngomong khawar ae. Fayu khairin fi hadza. Endi apike di dalam kejadian iki endi apike. Mata niku mboten lama setelah niku teng salah setunggalipun dalu desane tiyang niki perkampungane tiyang arif niku didugeni kalih segerombolan tiyang ingkang mengobrak-ngabrik desa niku.
Nah, segerombolan tiyang sing mau ngobrak ngabdi desa niku ndugeni griya-griya penduduk sing didugeni niku sesuai dengan suarane kewan. Sing enten suarane himar niku didugeni. Oh, berarti niku nenek omah dipateni, di obrak-abrik griyane. Mantan suarane asu niku nenek perumahan, nenek penduduk diparani malih diobrak-abrik. Niku suarane pitik diparani diobrak-abrik. Nah, niki tiang arif niki hewane tiga niki sampun pecah, sing bersuara niki sampun pecah danten. Himare pecah, anjing pecah, PT pecah. Nah, di saat itulah baru mereka keluarganya itu menyadari bahwa memang ada khair di situ, ada kebaikan di situ. Terus niku kita khusnudon ya ketika inguan kita mati, PT kita mati niku khair. Khair ngene kali nangis lho. Oh kata lah kisah Husunton nih kata. Enten kisah yang serupa kali atus penganten. Nate yang kalau kisahkan tentang majelis sikam, tapi nggih boleh masalah kisah malih. Enten salah setunggalipun raja ingkang nggak ada rencang semasa waktu kecil. Raja ini ketika medal niku mesti medali kalau rencang ini. Rencang semasa kecilnya. Nah, rencang kecil ini nggak ada kebiasaan tiap menemukan kejadian, tiap menghadapi suatu kejadian, entah niku baik maupun buruk, selalu sanjang fi soleh. Di dalam kejadian ini pasti ada kebaikan, fi soleh. Pokok nopo fi soleh itu aja. Soleh. Bukan khair malu ini soleh, fi soleh. Akhirnya nanti salah satu modal rojo niki ngajak rencang niku berburu teng hutan. Ketika berburu raja niki salah di dalam menggunakan alat berburunya. Akhirnya melukai tangannya sampai cacat. Sampai buntung, dirijine ini buntung hiji. Ketika ningali kejadian niku rencangnya sanjang, fi soleh. Iki santai ae rojo, iki pasti nek apike. Api gasmu. Dia api buntung kok ngene kok api. Yo cacat iki. Akhirnya tersinggung, raja ini tersinggung. Karena tersinggung akhirnya dipenjarakan. Rencana ini dipenjarakan. Ketika dipenjarakan bisa jangan pisan. Fi soleh. Dipenjarakan ini pasti ada kebaikannya. Mantan niku pun mantan kejadian niku diperban, tangan raja diperban. Bijenge malih niku berburu malih raja. Karena kan hobi ini berburu malih ya buat hutan, karena bukan rencang sohib sing biasa bijak itu di penjara. Akhirnya berangkat ya mbak hutan, saking asiki berburu, dek ini sampai melebet teng pedalaman. Gimana pedalaman? Akhirnya tersesat teng mriku ditangkep kali kelompok kanibal teng pedalaman ini kuwi kelompok kanibal. Ditangkeplah raja ini kali kelompok kanibal itu. Hayo, pernah kan? Tak mangsa. Akhirnya ajenge dimangsa, ketika ajeng dimangsa pun ajenge dibakar pun pasrah nih kan napa raja ini pasrah mati ya gitu. Pasrah atas ajeng dibakar niku kepala suku kanibal niki medal ngecek hasil tangkapan anak buah. Ya apa ya hasil tangkapan anak buah kuwi kaya apa. Ketika dicek ditingali tangannya lho kok kuter kok cacat. Iki lah menurut keyakinan nenek moyang kita, iki lah jenis cacat. Iki di dalam pribadi orang ini ada racunnya. Mati kabeh gak ada. Wis jarno cuno iki. Penyakit iki, cuno. Wah, seneng nih kalau alhamdulillah bihi soleh. Akhirnya melayu. Akhirnya ketika emot niku dek emot datang rencang. Oh bener jarine koncoku bihi soleh. Medal langsung teng kerajaan langsung dibasaken cirios teng rencang niku ajeng dibasaken rencang ini iki. Akhirnya saya itu pas teng kerajaan langsung pergi teng penjara untuk dibasaken napa rencang ini iki. Dibebasaken lho kok dibebasno. Wis fi saleh iki aku saya ro hikmah apa kok cacat kok api. Apa dicerasaken aku mau ngoten-ngoten niku aku tersesat nang hutan mau ditangkap kanibal tapi aku diculno gara-gara tanganku sing
cacat iki. Wis aku njaluk sepuro ya mari apa menjarakno sampean njaluk sampean. Lho gak usah njaluk sepuro raja, fihi soleh. Wah, soleh-soleh apa nih? Aku kan di penjara apa enake? Loh, lah aku melok samian neng kono, neng hutan, aku ditangkep pisan. Sama enak cacat. Bebas. Lah aku full normal. Bakalan aku sih dibakar, bakalan aku sih dipanggal. Fihi soleh. Oh iya masuk juga. Terus tang dibalik suatu kejadian ini pasti kan tadi main. Tadi didalu dikir mau nih fihi soleh. Khoir salah milih fihi soleh atau khoir. Tapi lagu ngaman fihi soleh mau nih. Bukan ini bakabul ini. Wonten niku kata lagi kisah-kisah ngoten niku kata enten kisah wonten. Wonten dalih. Kata kisah 30 menit. Kados lanjut mawon. Teng makalah berikutnya. Intinya kita kedah senantiasa berhusnudzon tentang Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku dilajengaken bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kulal ajabi mimman yahrabu mimman lang fikaka lahu anhu. Al-ajabu utawi gawa. Al-ajabu utawi gawa kulal ajabi kelawan sekabehane gawa. Mimman saking wong silaiman yahrabu kang mlayu sapa man. Mimman saking zat silaiman lang fikaka kang ora ana lepas iku maujud lahu kedue man. Anhu saking man. Sing lahu niku man yahrab anhu man lang fikaka. Mane kan enten kalih. Wa walan man lang fikaka iku ndau Gusti Allah taala halim luhur sinten Allah. Bi Allah yaf'ala kalau yen ora gawe sapa man yahrab ora gawe mak ing perkara silaima yukaribuhu kang ora marep. Silaima yukaribu kang marekake apa mahu ingman ilahi maring Allah. Wa yatlubulan nyukri sapa man ma ing perkara silaima labakoah kang ora ana langgeng iku maujud lahu kedue ma. Ma'ahu ing dalam sertane man. Wa huwa lan utawi ma iku ad-dunya. Aku dunya. Wa kullu syai'in lan saben-saben suci-wici siwal maula kang saliyane bendoro. Bi ayu bila kelawan ento madhep sapa man ala syahwatihi ing atase pira-pira syahwate man. Wayat bi alan anut sapa man hawahu ing hawane man ing kesenengane man. Faina mongko sak temene kelakuan iku lakakma ora wuto apa absaru pira-pira peninggal al ayah tumeka akhir ayat. Aina dalika tegese sak temene mengkono ikail hawa. Iku nasiun cukul min ama qalbihi saking utone atine man. Wa wujudi jahlihi lan wujud bodhoe man. Birobi kelawan pengirane man. Li'annahu karena sak temene man iku istabdala gawe ganti sapa man alladzi ing perkara silai alladzi huwa kang utawi alladzi iku adna luwe asor paling asor perkara. Bila di kelawan perkara sila alladzi huwa kang utawi alladzi iku khairun lebih bagus. Wa athara lan milih sapa man alfani ing perkara kang fana, perkara kang rusak. Alladzi la baqa kang ora langgeng iku maujud lahu kudu alladzi al-baqi ing atase perkara kang langgeng. Alladzi lang fikaka kang ora lepas iku maujud lahu kudu alladzi anhu saking man. Walau kanat lamun ono iku lahu kudu man
apa basiratun basirah peningalati la aksa mongko swalike opal amru perkara sumakola sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Artosipun al-ajabu kulal ajabi mimman yahubu mimman lafikaka lahu anhu wa huwa Allah ta'ala. Sangat mengherankan seseorang yang lari dari zat yang tidak akan bisa lepas darinya. Zat tersebut adalah Allah Ta'ala. Bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi. Dengan tidak melakukannya orang tersebut tidak melakukan terhadap perkara, terhadap sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu ma la baqa'alahu ma'ahu. Justru malah orang ini mencari perkara yang tidak langgeng bersamanya. Wa huwa ad-dunya wa kullu syai'in siwal maula. Perkara yang tidak langgeng itu adalah dunia dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyubila ala sahawatihi wa yatbi'a hawahu. Dengan menghadapnya orang ini kepada syahwatnya dan mengikuti hawa nafsunya. Teng napa? Fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya demikian itu bukanlah mata kepala yang buta tapi mata yang ada di dalam hati yang buta. Ai inna dzalika nasi'un min ama qalbihi wa wujudi jahlihi bi rabbih. Yakni sesungguhnya demikian itu muncul mengutamakan napa seseorang ini kok mengutamakan dunia daripada Allah, itu semuanya disebabkan karena butanya mata hati dan wujud kebodohan orang tersebut kepada Tuhannya. Di anna istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Karena sesungguhnya orang ini telah memilih setelah mengganti telah memilih perkara yang paling hina dengan perkara yang lebih baik. Lebih memilih perkara yang hina daripada perkara yang lebih baik. Dan lebih memilih perkara yang fana daripada perkara yang tetap. Yang mana perkara tetap itu tidak akan bisa lepas darinya. Walau kana lahu basiratun la'aksal amr. Jikalau dia itu memiliki basirah, memiliki mata hati, niscaya dia akan memilih sebaliknya. Dia akan lebih mengutamakan perkara yang langgeng daripada perkara yang fana. Dia akan lebih mengutamakan Allah daripada perkara duniawi. Al-Imam Haddad untuk kitab Hikam beliau niku jelasaken enten setidaknya enten beberapa alasan, enten 3 alasan nopo seseorang niku kok tomak, kok rakus terhadap perkara duniawi. Dawa'il hirsi ala dunya salah satu. Yang menyebabkan seseorang itu tamak kepada kehidupan dunia itu ada 3 perkara. Ahaduha an-nadharu ilaiha bi'ainil istihsan. Yang pertama nggih punika seseorang memandang dunia dengan pandangan yang indah. Wa anhu yakunu hubbal baqa' litamattu. Sehingga hal yang demikian itu menyebabkan orang itu ingin tetap hidup kekal di dunia untuk bersenang-senang. Niku alasan pertama. Yang niku memandang kepada dunia dengan pandangan keindahan. Dan yang nomor 2 wasani ta'zimun nasi li arbabiha. Kedua, napa tiyang niku kok rakus terhadap perkawis duniawi, mencari lebih mengutamakan perkawis duniawi, keranten manusia itu mengagungkan orang lain menurut kedudukannya masing-masing. Mengagungkan orang menurut kadar kemuliaan duniawi ini. Banyak tidaknya urusan duniawi ini. Akhirnya wa minhu yakunu tafakhuru wa takasur. Yang mana hal itu menyebabkan orang niku saling berbangga dan berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan. Karena seseorang niku kata menilai orang lain, banyak manusia yang menilai orang lain, menilai kemuliaan dan tidaknya orang lain niku dengan harta, maka itu menyebabkan manusia itu berlomba-lomba berbangga-bangga untuk memperbanyak harta. Dan alasannya nomor 3, wasalitsu tawahhumu allaqiwama fi dunya wa anhu yansaul bukhla wa khaufal fakir. Sing nomor 3 nggih punika
keranten waham mereka, prasangka lemah mereka, keranten keyakinan mereka bahwa orang yang tidak punya harta maka ia tidak bernilai. Akhirnya keranten keyakinan niku, prasangka niku itu akan menyebabkan dia timbul takut, timbul rasa bakhil dan takut menjadi orang yang fakir. Niku alasan nopo penyebab tiang niku tomak terhadap perkawis duniawi. Jadi nopo keyakinan niku muncul, niku keadaan kados ngaten iki muncul niku boten lepas saking lingkungan sing enten. Lah kita sering bergaul kali tiang-tiang sing nopo-nopo niku dinilai kalian dunya. Mulya ndake wong niku diajendake wong niku kali dunya, mongko niku akan menyebabkan kita enggak ada persepsi kados ngaten iki. Nganggap pilih dunya niku penting dan sebagainya. Tapi lah karo jenengan ngeten niki sing kumpul kali tiyang ahli ibadah ngeten niki. Niku keyakinane benten, mulya ndak wong niku prasangka keyakinan gitu, keyakinan panjenengan ini pasti mulya ndake wong yo taat ndake nang pangeran. Akhirnya mboten gadah aturan niku biasa-biasa mawon. Ya ngoten lah. Kata niku kumpul kali ahli dunia niku bahaya lah. Saged menyebabkan seorang niku enggak ada persepsi mikiran kados menganten niku. Teng maqala lintu Imam Haddad niku ngendikan, musyahadatul mu'athirina lidunya tamhu hubbal akhirah minal qalb. Memandang kepada orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, lebih mementingkan harta, itu akan menghilangkan perasaan cinta terhadap akhirat di dalam hati. Memandang orang yang lebih mementingkan perkawis duniawi itu akan bisa menghilangkan cinta akhirat di dalam hati kita. Fa kaifa bil mujalasah wal mukhalatah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang bermujalasah, yang duduk bareng, yang berbaur, yang bergaul dengan ahli-ahli dunia? Niku justru niku akan lebih terkena dampak yang lebih buruk malih. Jadi memandang terhadap ahli dunia mawon niku saged menghilangkan kecintaan akhirat kita teng ati kita. Nomale lah kita niku ngantos berbaur dengan mereka. Maka tenugi memandang tiang soleh niku saged ngimutaken dhateng pangeran, saged nentremaken ati nomale lah kita niki bergaul, bermujalasah kali beliau-beliau. Terus nggih untung yang kita ini nggak ada komunitas tiang-tiang ahli ibadah kan. Ya patut disyukuri lah maksudnya. Ya senajan lah masalah dunia ini rotok loro kabeh, tapi tetap enten sing patut disyukuri. Ngoten niku teng mriki niku wau motif menjelaskan nopo seseorang niku lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, lebih mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya teng mriki motif surat Al-Hajj ayat 22. Fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Niki ayat niki teng kitab Fathul Bari kali syarah Imam Syarah Sahih Muslim. Niku ketika teng hadis ala inafil jasadi mudghatan idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Niku ketika nyarai hadis niku teng mriki menjelaskan bahwasane letak akal manusia itu ada di dalam hati. Bukan di akal, bukan di otak. Nah, salah satunggalipun dasar sing didamel ulama niku niki ayat niki. Ayat surat Al-Hajj ayat 46. Niki surat lengkape, ayat lengkape, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mereka mempunyai telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Nah niku ulama jelaskan napa teng mriki kok ndamel kata qalbun, kok ndamel qalbu, kok senes akal. Karena beliau teng mriki menjelaskan bahwa
karena akal itu letaknya di hati. Terus hati kata qalb niku sampun mewakili kata akal niku. Kata niku memiliki damel 10. Tapi enten ugi ulama sing berpendapat bahwa akal itu ada di kepala. Tapi tentang kitab Fathul Bari kali tentang kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi niku ulama sing kala berpendapat niku teng hati, letak akal. Sehingga niki ketika seorang niku buta mata hatinya, dia tidak bisa memilih dengan tepat. Dia lebih mengutamakan duniawi daripada perkawin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya bermasalah. Sehingga jangan sakit memilih dengan tepat. 45 menit. Sudah aku nutup button ya. Panjang. Ini nyambung nih ngantos 52. Pun lah. Kamu temen ngasih kita niki mungkin betul berkalan manfaat dari hidayah. Khair. Langsung semangat datang guys di YouTube. Yalah, jadi jangan sampun husnudon nih, iki paling ditutup iki. Timbang mengecewakan hati jenengan nih kalau sudah mawon. Ya, mugi-mugi ngasih kita nih dari berkaran untuk manfaat dan hidayah dan mugi-mugi kita saged senantiasa husnudon datang ketetapanipun Allah apapun itu. Amin. Fatihah. Saya kulit kesemantan kada dunia nabi bangkutan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Man ana